Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Salam yang harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Banyak sekali cerita-cerita khurafat yang diceritakan oleh para penceramah dari kalangan Ba'alawi, Habaib, yang tujuannya adalah untuk mengunggulkan tokoh mereka. Terlepas dari cerita itu nyata atau cerita itu dongeng, ilusi, halusinasi, atau khurafat, kita tentu harus bisa memilah dan memilih serta membedakan. Dan apalagi kalau cerita ini berkaitan dengan syariat. Jangan karena hanya ingin dipandang hebat tokoh tersebut atau klannya, maka membuat cerita-cerita palsu atau cerita-cerita dusta dan cerita itu melanggar syariat. Misalnya ada seorang ulama, tokoh dari kalangan tertentu yang tidak mau sholat Jumat. Ketika ditanya kenapa tidak mau sholat Jumat, karena ketika berangkat ke masjid yang dilihat itu bukan manusia, tapi yang dilihat adalah binatang. Rupa manusia dalam pandangan dia adalah binatang, karena makomnya dianggap sudah tinggi, wali, ma'rifat. Jadi yang itikaf, yang zikir, yang sholat di dalam masjid itu dilihatnya bukan manusia, tapi bentuknya dalam pandangan dia adalah binatang. Karena memang dianggap kasyaf, dianggap wali, maka banyak orang yang mempercayainya, dan banyak pula orang yang meyakini bahwa itu adalah sebagai karomah. Disikapi bagaimana? Masjid ini masjid NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seharusnya kita juga menggunakan masjid ini untuk meluruskan akidah yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kebetulan yang merasa diluruskan atau merasa keliru itu kebetulan orang Jawa, tentu nggak ada maksud memusuhi orang Jawa. Kalau kebetulan yang keliru orang Madura, juga tidak ada maksud memusuhi orang Madura. Kalau kebetulan yang keliru itu orang Arab atau orang yang ngaku katanya keturunan Nabi, juga tidak ada maksud memusuhi orang yang katanya keturunan Nabi. Ini murni yang benar ya benar, yang salah ya salah, terlepas apapun sukunya, terlepas apapun nasabnya. Raya kembali dibuat heboh usai Mukirin ini menjelaskan alasan kenapa kami tidak mau sholat Jumat. Mari kita simak videonya. Sebagian waliullah itu adalah Habib Abdullah bin Hasan Al-Fas Bogor tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar Jumatan. Suatu saat ada seorang bangku yang memaksa beliau untuk Jumatan. Karena dikisah oleh tamu, beliau pun menuruti. Namun setelah sampai di masjid, Habib Abdullah mengusap mata sidang diusap, dan ajaib seluruh manusia yang berada di dalam masjid semua berubah bentuknya menjadi hewan. Ada yang berbentuk kerang, ada yang berbentuk kambing. Ini dia mengatakan yang kebetulan ini Habib, bukan kami menuntut Habib. Kebetulan yang pelaku cerita ini Habib nggak mau Jumatan, rumahnya Bogor. Alasannya ketika datang ke masjid untuk Jumatan, jamaah sak masjid itu kelihatan binatang semua. Ono sing bedes, ono sing sembarang. Makanya dia kembali nggak sido Jumatan. Para rawuh, begini ini nggak benar. Satu, Nabi nggak sido Jumatan alasannya sak masjid jadi kewan kabeh. Yang kedua, andai ada 1-2 orang di masjid atine elek koyo kewan, itu masalah jero, masalah siri sing jero itu yang tahu hanya Gusti Allah, ora oleh kemeruh. Yang ketiga, andai itu ada 1-2 ora kena kabeh diarani koyo kewan, ketara kewan bedes satunggalane. Yang keempat, bagi kami, maaf kami orang Indonesia, orang pribumi, andai ada orang dari luar Indonesia mengata-ngatain kami jamaah Indonesia,
terlihat kayak kewan, kayak bedes, itu bagi kami pelecehan. Jangan boleh dengan diterima apa ora sampean bangsa diarani bedes itu. Pelecehan dah. Nah, wis gak Jumatan kuwi salah. Gak Jumatan kuwi salah. Lalu untuk membenarkan, melegitimasi kesalahannya itu, cari-cari tuduhan yang salah pisan. Perilaku enggak gelem Jumatan tanpa uzur, perilaku enggak gelem budal Jumatan tanpa uzur itu salah. Harusnya nyalek salah ya salah. Rumangsa salah tobat njaluk sepuro aja dibaleni maneh. Ojo wis salah gak Jumatan sik ngenyek pisan. Paham ya? Sekali lagi, kalau saya meluruskan ini di Masjid Sabilillah, bukan saya menggunakan Masjid Sabilillah untuk memecah belah, tapi ya seharusnya Masjid Ahlus Sunnah digunakan untuk meluruskan akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham nggak? Paham ya? Ora usah dipercaya. Nabi ra ngono kuwi, Imam Syafi'i ya ora ngono kuwi, Wali Songo ya ora ngono kuwi, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Bisi ya ora ngono kuwi. Orang lain punya panutan lain, monggo kami nggak bisa menghalangi, tapi jangan larang kami punya panutan sendiri. Nabi turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada imam-imam madhab, turun pada ulama para pengarang kitab, turun kepada wali songo pembawa Islam ke Indonesia, turun kepada muassis NU Mbah Hasyim, Mbah Bisri, nyampe ke guru-guru kami, dan yang nyampe ke kita lewat jalur itu semua. Jumatan itu wajib. Paham napa mboten? Sing ngerti isin menungso niku Gusti Allah, ojo kemeruh. Til. Nah, itu penjelasan yang sangat gamblang dari Haji Marzuki Mustamar. Dan hikmah yang bisa kita petik adalah kita jangan mudah percaya terhadap omongan, cerita, atau ucapan seseorang, meskipun dianggap orang yang memiliki kelebihan, tetapi ada pelanggaran syariat di sana, maka kita tidak usah percaya. Tidak usah gampang kagum. Nah, senada dengan hal ini ada kisah nyata dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Beliau menceritakan, sungguh aku pernah melihat dengan dua mata kepalaku sendiri. Ada orang alim, cendekia dalam bidang agama. Ia begitu tekun beribadah, kehidupan malamnya diselimuti ibadah, sedang siangnya ia jalani dengan puasa. Orang satu ini tak pernah berbicara kecuali saat darurat saja. Hanya saat terpaksa saja ia mau berbicara. Haji sudah berulang kali ditunaikan, hingga ulama ini sudah menjadi guru thariqah An-Naqsabandiyah. Waktu yang dimiliki sebagian ia habiskan untuk uzlah, menjauh dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Ia tak pernah keluar rumah kecuali dalam rangka sholat jamaah dan mengajar zikir kepada masyarakat. Anehnya orang ini, saat sampai di masjid justru malah marah-marah kepada segenap hadirin dengan dereyan kalimat kotor yang keluar dari mulutnya. Kemudian ia segera bergegas beranjak kembali pulang ke rumahnya dengan segera. Suatu saat dia kedatangan tamu menteri, meminta doa kiai ini supaya kehidupan Pak Menteri menjadi enak. Sejumlah uang diberikan dan diterima kiai ini dengan baik, disambut penuh keakraban, lembut, serta penuh kedekatan. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke rumahnya. Aku berdiri tepat di depan rumah yang ia singgahi. Berdiri sangat lama, aku panggil ia berulang kali, tak kunjung mendapat jawaban. Hingga ada seorang wanita keluar dari dalam rumah menyapaku dari balik daun pintu. Saudaramu tak berkenan keluar menemui siapapun, kata wanita ini mengutarakan bahwa orang yang hendak ketemu memang berada di dalam, namun tak mau menerima tamunya. Kata Hadratus Syekh, tolong bilangin ke dia ya, saudaranya Muhammad Hasyim Asy'ari ingin menemuinya. Hendaklah ia keluar. Kalau sampai tak mau keluar, aku akan keluarkan ia secara paksa. Begitu kataku pada wanita tersebut. Ya, jadi Mbah Hasyim ini marah gitu ya. Marah dengan orang tersebut atau kiai tersebut
yang tidak mau menerima tamu. Wanita itu menjauh dari arah aku berbicara, lalu menyampaikan pesanku kepada pria yang kumaksud. Sejenak kemudian, kiai itu pun datang. "Hai saudaraku, aku dapat kabar engkau itu katanya begini begitu," tanyaku. Ini kata Mbah Hashim Asy'ari. "Hal apa yang mendorong sampean melakukan hal tersebut?" "Begini," pria ini mulai menjawab. "Setiap kali aku melihat manusia yang tampak dalam pandangan mataku, orang-orang selalu tidak tampil dengan wajah asli mereka. Di mataku yang terlihat mereka tampak seperti kera." Ku jawab laki-laki itu. Ya, Mbah Hashim kemudian menjawab, "Barangkali setan telah menyihir pandangan kedua bola mata sampean. Ia telah menggoda hatimu, membisiki dirimu, janganlah kamu keluar kemana-mana, biar masyarakat yakin kamu itu termasuk walinya Allah. Dengan itu, orang-orang akan berbondong-bondong sowan ke rumahmu untuk meminta berkah dan membawa banyak amplop serta barang bawaan lain. Oleh karena itu, cobalah aku minta engkau renungkan ini. Aku berharap engkau segera insaf." Ini kata Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari ya. Aku lantas menyitir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar bin As sebagai berikut. "Wa in lidayfika 'alaika haqqan." Artinya sungguhnya tamumu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Selang beberapa hari orang ini datang ke rumah menemuiku. Ini berarti menemui Mbah Hashim Asy'ari. Sejenak ia kemudian berkata, "Iya, Anda benar, saudaraku. Sekarang aku tinggalkan aktivitas uzlah, kegiatan menyendiriku dari kerumunan ramainya manusia. Aku melakoni hidup sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya." Proses ini kemudian dijalani hingga ia meninggal dunia. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah nyata tersebut? Yang pertama, hidup menyendiri atau uzlah, menjauh dari kerumunan orang lain dengan tidak mau bermasyarakat, adalah tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak tepat. Yang kedua, menghargai tamu adalah amanah atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain meskipun kita memiliki kelebihan. Yang keempat, jangan sampai thariqah tasawuf meninggalkan syariat. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.